Salam parenting literasi. Di era digital saat ini, kita semua tahu bagaimana ketenaran itu bisa datang secepat kilat. Media sosial telah mengubah cara kita mencapai popularitas. Baik di YouTube, Instagram maupun TikTok atau platform lainnya, setiap orang dapat mengubah nasib jadi tenar secara mendadak dan tidak diduga. Bahkan lebih mendadak dari zaman ketika ada Indonesian Idol dulu. Tenar mendadak ini menarik perhatian banyak orang, terutama anak muda. Tapi tahukah Anda bahwa ketenaran yang datang tiba-tiba ini, terutama ketika terjadi pada anak di bawah usia 25 tahun, dapat membawa celaka. Karena mereka seakan-akan berubah kepribadian, bertingkah laku aneh-aneh, berbuat buruk. Contohnya, sudah banyak kasus ya, parent. Fenomena perilaku yang terjadi ini secara psikologis istilahnya disebut early fame syndrome, yaitu sindrom tenar mendadak. Yuk kita bahas lebih mendalam lagi. Early fame syndrome atau yang sering disebut sebagai sindrom tenar mendadak itu merujuk pada fenomena ketika seseorang tiba-tiba terkenal melalui platform online karena konten viral mereka. Hal ini bisa datang dari berbagai hal, mulai dari video hiburan, aksi unik, hingga postingan yang kebetulan viral. Tidak seperti selebriti tradisional, di mana biasanya mereka merintis karir dari bawah dengan susah payah dan membutuhkan waktu panjang selama bertahun-tahun karena prosesnya panjang dan susah. Secara tidak langsung, sebenarnya ini mempersiapkan mental mereka ya untuk tetap hidup menginjak bumi. Artinya, perubahannya yang tidak drastis, melainkan perlahan, berbeda jika ketenaran ini datang dalam waktu singkat dan dengan usaha yang tidak terlalu keras. Seakan-akan karena keberuntungan. Perubahan drastik ke kehidupan lebih dramor dalam waktu singkat ini berarti juga tidak ada waktu dan proses untuk mempersiapkan mental mereka. Tidak disadari sebelumnya bahwa kesuksesan atau ketenaran mendadak itu berarti menjadi publik figur, dikenal banyak orang. Ketika hal ini terjadi, mereka tidak hanya kehilangan privasi mereka, tetapi kehidupan pribadi mereka juga sering terpapar secara publik. Baik kehidupan positif yang bagus untuk diketahui khalayak umum ataupun kehidupan yang kurang baik untuk diketahui publik. Bahkan yang disimpan dan disembunyikan. Hal ini bisa membuat mereka merasa sulit membedakan antara kehidupan online dan kehidupan pribadi yang nyata, yang pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Perlu dicatat, tekanan ketenaran itu sendiri seringkali menjadi penyumbang yang buruk yang signifikan terhadap perkembangan mental. Tidak hanya itu, tekanan untuk mempertahankan relevansi juga bisa sangat tinggi. Selebriti internet dengan early fame syndrome seringkali merasa cemas dan takut kehilangan follower. Rasa takut ini memicu kecemasan dan bahkan depresi. Sayangnya, dengan harapan yang tidak realistis dari penggemar, tekanan untuk tetap relevan menjadi beban yang bertambah besar bagi mereka artis dadakan ini dari waktu ke waktu. Selain itu, mereka yang mengalami early fame syndrome sangat bergantung pada media sosial. Popularitas mereka ditentukan oleh jumlah follower. Sukanya berapa, like-nya berapa, dan komen yang mereka dapatkan. Hal ini membuat validasi mereka sangat terkait dengan citra online. Akibatnya, banyak dari mereka yang berusaha cloud chasing, yakni berbuat aneh-aneh hanya untuk menarik perhatian tanpa memperhitungkan resikonya. Hal ini pastinya akan menjadi bumerang yang akhirnya merusak citra diri pribadi mereka sendiri. Contoh nyata dari cloud closing, yaitu sering tampil dengan pasangan-pasangan yang keren dan terkenal. Kenapa sih sering banget ganti-ganti pasangan yang hits? Apakah ini hanya karena cinta atau ada alasan lain di balik itu? Ya, alasannya udah jelas, numpang tenar. Itulah fenomena cloud chasing, yakni sengaja berusaha untuk mencari perhatian atau popularitas dengan berbagai cara. Salah satunya dengan pacaran sama orang yang keren, yang ngetop. Ingin dikaitkan dengan nama-nama orang yang ngetop di dunia entertain. Ini adalah strategi untuk mendapatkan lebih banyak sorotan. Dengan berpacaran sama selebriti atau public figure, otomatis namanya juga akan ikut naik dan jadi bahan obrolan publik. Tindakan seperti ini sering sekali kita lihat di dunia media sosial. Banyak influencer atau selebriti yang mendekati orang terkenal untuk meningkatkan pamor mereka. Karena hubungan itu terlihat dibuat-buat atau sekedar hanya untuk konten saja, ujung-ujungnya yaitu tadi, cloud chasing.
Ini jadi cara cepat mereka yang seringkali tanpa memikirkan dampak panjang atau untuk dirinya sendiri. Sudah jelas banget ya parents, mereka yang mengalami sindrom tenar mendadak ini sangat bergantung pada media sosial. Popularitas mereka itu ditentukan oleh jumlah follower. Hal ini membuat validasi mereka sangat terkait dengan citra online. Akibatnya mereka seringkali merasa tertekan dan terus berusaha menaikkan citra mereka. Citra dalam hal ini bukan lagi pesan positif, namun apa saja yang menarik perhatian orang padanya. Bahkan tindakan-tindakan buruk di luar akal sehat dan di luar nalar pun dilakukan hanya untuk menarik perhatian orang agar mengunjungi channelnya. Nah, ini disebut lupa cara peduli. Ketika seseorang ingin populer, apa saja akan dilakukannya agar orang melihat konten. Tidak peduli akan dampak perbuatannya. Apapun dilakukan sekedar menarik kembali perhatian orang pada channelnya. Dia tidak berpikir dampak perbuatannya bagi orang yang mencintainya, keluarganya, ayah, ibu, suami, istri, bahkan anak-anaknya. Asalkan tetap dicari orang. Sekarang apa yang terjadi padanya ini? Nah, hal ini secara neurologis mereka lupa untuk peduli lagi. Dengan kata lain, lupa cara untuk memiliki empati yang tepat dan sehat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain yang mencintai dan dicintainya. Early fame syndrome mencerminkan tantangan besar yang dihadapi selebritas muda yang tenar dadakan karena media sosial di era digital ini. Walaupun ketenaran yang datang mendadak, itu bisa sangat menggembirakan. Dan ini boleh saja, sah-sah saja, dan bisa dibanggakan. Asalkan sebagai orang tua dari anak muda itu, kita perlu sadar akan resiko-resiko yang menyertainya. Terus bagaimana parents? Apakah kita akan melarang anak kita untuk mengikuti pola peruntungan tenar dan fame di digital era zaman now? Tentu saja jawaban bijaknya itu tidak. Mari kita sebagai orang tua tetap memberikan peluang dan dukungan untuk setiap cita-cita dan jalan meniti karir anak-anak kita. Namun tetap perlu diingat untuk menjaga dan mengupayakan, terlebih lagi mengantisipasi hal-hal buruk seperti early fame syndrome atau sindrom tenar mendadak ini. Jangan sampai ini dialami oleh anak-anak kita tercinta ya parents. Mengapa orang tua perlu untuk menjaga dan mendampingi? Karena anak-anak kita, terutama anak-anak muda yang belum berusia 25 tahun itu, masih belum memiliki kemampuan menilai resiko, merencanakan masa depan sebagai keterampilan kognitif dan bagian dari rasional otak mereka yang memang sejatinya belum berkembang sepenuhnya di bawah usia 25 tahun. Di video selanjutnya, saya akan membahas apakah anak-anak muda yang mengalami early frame syndrome ini dapat diatasi, dikoreksi perilakunya untuk menjadi baik dan tetap berkarir di dunia digital. Tentu saja bisa dengan upaya keras dan dukungan orang tua. Yuk tonton video kedua tentang mental fisik mereka, bagaimana kita akan mengusahakan dan merubah sikap dan perilaku yang demikian untuk menolong mereka agar tetap eksis dan berkarya di dunia digital, dunia karya zaman now, tanpa mengalami early fame syndrome dan mencelakakan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video kedua. Ya, ini bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak untuk dapat mengatasi early fame syndrome, yakni sindrom tenar mendadak. Nantikan dan simak dengan seksama. Terima kasih.